Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam project untuk membuat Docker. Project ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Adi Suwarsyahsul Ramadan dengan NIM 113. Perkenalkan, nama saya Najwa Ayu Ramadhani dengan NIM 168. Dan saya Erin Salfadila dengan NIM 197. Baik, kita akan membuat stack aplikasi WordPress dengan beberapa layanan pendukung seperti database, MySQL, PHP MyAdmin untuk manajemen database-nya, dan Redis sebagai change-nya dengan menggunakan Docker Compose. Dengan service bagian utamanya, ini didefinisikan dengan beberapa layanan. Yang pertama, WordPress sebagai image menggunakan WordPress versi 5.8, Spot, WordPress yang diakses dari browser pada Spot. Terus ada environment-nya, menyediakan layanan koneksi ke database seperti host, nama pengguna, kata sandi, dan nama database-nya. Selanjutnya ada volume. Volume di sini untuk menyimpan data WordPress secara konsisten dan menjalankan script custom saat WordPress pertama kali dijalankan. Terus di situ ada network, terhubung ke jaringan WP network-nya. Misalnya ada config. Config ini untuk membuat konfigurasi PHP custom dari file php.ini. Logging di sini untuk membatasi ukuran log maksimal 10 MB dan dengan maksimal 3 file lognya. Selanjutnya di sini ada service yang kedua, yaitu database-nya. Database MySQL dengan memuat image menggunakan MySQL versi 8.0. Environment-nya menggunakan nama database, pengguna, dan kata sandi. Terus di sini juga ada volume. Volume di sini untuk menyimpan data secara persisten juga dan menjalankan script SQL saat database pertama kali dibuat. Health check-nya untuk mengecek apakah MySQL aktif setiap 10 detik. Terus ada login juga sama seperti WordPress untuk memuat file 10 MB dengan maksimal filenya 3 log. Selanjutnya ada PHP MyAdmin. Image di sini menggunakan versi terbaru PHP MyAdmin untuk mempermudah manajemen database-nya. Ada Spot juga yang dapat diakses di HTTPS log host-nya. Selanjutnya ada environment yang dikonfigurasi untuk terhubung ke database-nya. Selanjutnya ada Redis, image dengan menggunakan Redis untuk caching. Spot, Redis yang diakses dari 6379 dan ada komen Redis nama lukan kata sandi, Redis password. Selanjutnya ada network, membuat jaringan WP network untuk memungkinkan semua layanan saling berkomunikasi. Yang ketiga ada volume, WordPress underscore data yang berfungsi untuk menyimpan data WordPress-nya dan DP underscore data untuk menyimpan data database-nya. Yang keempat ada config, WP underscore PHP underscore config di sini digunakan untuk konfigurasi PHP custom. Jadi berikutnya ada script yang digunakan untuk menyeting dari WordPress. Jadi pada awalnya, jika WordPress belum diinstal, maka kita akan menginstal WordPress pada localhost. Yang pada contoh ini, kita akan menginstal pada localhost 8080 dengan judul My Automated WordPress Site, admin user admin password, admin pass 123, dan email admin@example.com dengan path var www/html. Kemudian untuk wp theme install ini digunakan untuk menginstal dari tema pada WordPress. Sedangkan 2021 merupakan tema default dari WordPress tersebut. Kemudian begitu juga dengan wp plugin install digunakan untuk menginstal plugin pada WordPress. Dan wp postgrid digunakan untuk membuat post sebagai placeholder pada WordPress. Selanjutnya ada sample data.sql. Yang pertama kita membuat tabel sampel data, yaitu create table if not exist as sample table. Ini akan membuat tabel yang bernama sampel data dan jika tabel tersebut belum ada. Berikutnya untuk baris pertama ada id int auto increment primary key, yaitu kolom ini tipenya integer auto increment, yaitu nilai otomatis bertambah setiap kali data baru ditambahkan, dan jadi primary key unik untuk identifikasi data. Yang kedua ada name varchar 255 not null, kolom name tipenya string dan maksimal karakternya yaitu 255 karakter dan wajib diisi. Yang ketiga ada description text not null, kolom description bertipe teks untuk teks panjang dan wajib diisi. Untuk yang kedua masukkan data sampel ke sampel data, yaitu insert into sampel data yang berisi name description. Untuk value-nya sample entry 1, deskripsinya this is the first sample entry. Isi yang kedua yaitu sample entry 2, deskripsinya this is the second sample entry. Yang ketiga opsional, tambah posting langsung ke tabel wp post.
yaitu insert into WP post, ada post author, post date, post content, post title, post status, dan post type. Untuk kolom-kolomnya post author ini yaitu ID penulis yang value-nya berisi 1. Yang kedua ada post date, tanggal post dibuat, value-nya now, otomatis isi tanggal, data, dan waktu sekarang. Yang ketiga post content, value-nya isi konten post, yaitu this is a post added directly to the database. Yang keempat post title, judul post, yaitu value-nya database post. Yang kelima ada post status post, yang di sini value-nya publish, yang artinya langsung dipublikasikan. Yang terakhir ada post type, jenis konten. Untuk di sini postnya untuk post biasa. Jadi kode ini mencakup pembuatan tabel, data, contoh, dan opsional menambahkan post langsung ke WordPress tanpa melalui dashboardnya. Ini adalah php.ini. Kode ini adalah konfigurasi di file yang digunakan untuk mengatur batasan-batasan pada server PHP. Untuk yang baris pertama ada upload max file size, yang artinya menentukan ukuran maksimal files yang bisa diunggah, yaitu 64 MB. Jadi kalau ada file yang lebih besar, servernya akan menolak. Yang kedua ada post max size, yaitu menentukan ukuran maksimal data post yang dapat diterima oleh server, yaitu dengan batas total 24 MB dari jadi harus lebih besar atau sama dengan upload max file size agar file besar bisa diterima. Yang baris ketiga ada memory limit, yaitu membatasi jumlah memori digunakan untuk script PHP selama eksekusi, yaitu menggunakan hingga 256 MB memori. Ini digunakan untuk mencegah penggunaan memori berlebihan yang nantinya bisa membuat server crash. Yang baris keempat ada max execution time, yaitu menentukan waktu maksimal dalam detik yang diperbolehkan untuk eksekusi script PHP. Ini diberi waktu hingga 300 detik atau kurang lebihnya 5 menit untuk dijalankan. Kalau lebih dari itu nanti bakal dihentikan secara otomatis. Untuk kesimpulannya, konfigurasi ini biasanya digunakan saat mengunggah file besar, misalnya video, gambar, atau dokumen. Kedua, membutuhkan alokasi memori dan waktu eksekusi lebih panjang, seperti untuk proses backup, upload file besar, atau analisis data. Script tersebut kita masukkan ke Ubuntu untuk persingkat waktu. Jadi saya sudah masukkan ke dalam Ubuntu. Jadi kita akan pertama mengecek directory. Jadi untuk masuk ke directory, kita menggunakan command cd dan juga nama directory. Kemudian untuk script tersebut dapat dijalankan dan dapat mengakses di localhost, maka menggunakan command docker compose apt min d. Kemudian script tersebut berjalan dan kita menunggu selesai. Kemudian sudah hijau semua, maka selesai. Itu sebenarnya dapat dicek di docker, aplikasi docker compose. Bagusnya script tersebut sudah berjalan. Kemudian kita dapat mengeceknya pada menggunakan localhost 4080. Dan ini di sini saya akan open komen, terus komentar, gunakan nama, tulis komentar, kemudian pas komen. Komentar sendiri sudah dapat dilihat. Kemudian kita tekan untuk database sendiri. Oke, kita harus pergi ke localhost 8081. Jadi komentar tersebut sendiri dapat tersimpan di database. Dan itu kita juga dapat mengedit komennya dari sini, dari PHP admin. Atas komentar saya ganti jadi database dapat terhubung. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.